kita cari maunya Allah terhadap anak 0 sampai 7 tahun ini seperti apa. Itu dulu, itu apa? Karena apa? Kenapa kita harus nyari itu? Karena yang kita paling takutkan dalam mengurus anak adalah tadi, Allah cabut keberkahan di dalam kita mengurus anak kita. Anak ini miliknya Allah, jadi jangan diatur dengan cara-cara manusia. Gitu Bapak Ibu ya. Sama seperti sekolah. Sekolah tazkiyah di sini Bapak Ibu SMP dan SMA, kurikulumnya nggak boleh kurikulum yang dulu, yang lain lebih dahulu. Kurikulumnya apa yang lebih dahulu? Kurikulumnya Allah lebih dahulu, baru pakai kurikulum yang lain. Gitu Bapak Ibu ya. Sepakat nggak kira-kira? Sama kita di rumah, kita punya anak 0 sampai 7 tahun. Ibu dan bapak saya yakin cari tahu dulu. Cara mendidik anak 0 sampai 7 tahun, cari dulu tahunya. Inginnya Allah seperti apa? Sepakat nggak Bapak Ibu? Maunya Allah anak 0 sampai 7 tahun seperti apa? Gitu ya Bunda ya. Jadi kalau kita nggak cari tahu itu, kita mengurus anak 0 sampai 7 tahun dengan cara yang lain-lain, apa yang terjadi? Allah Maha Pencemburu. Kalau Allah cemburu, apa yang terjadi? Allah cabut keberkahan di rumah tangga kita. Selesai sudah. Ibu bapak mau cari uang sebanyak apapun, punya sekolah, mau punya fasilitas apapun hebatnya, Allah sudah cabut keberkahan dari sekolah itu. Bapak Ibu ya. Kenapa sebabnya? Yang pertama, sekolah itu punya anak usia SMP. Ditanya ke gurunya, kamu mengerti nggak? Kelas 1 SMP, ke gurunya, kamu ngerti nggak Allah inginnya terhadap anak 1 SMP seperti apa? Gurunya jawab nggak tahu. Nah berarti itu Bapak Ibu ya, kita sudah berkhianat dengan miliknya Allah. Gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa kita susah mengurus anak? Ayah bunda, kenapa kita susah mengurus anak? Karena kita tidak memakai cara-cara yang Allah inginkan. Nah itu namanya pengasuhan qanaah. Gitu Bapak Ibu ya. Parenting, conscious parenting. Nah baik. Waktunya nggak banyak Bapak dan Ibu. Sekarang Bapak yang sini mudah-mudahan bisa melihat. Nah supaya kita bisa mengurus anak ini ayah bunda. Mengurus anak dengan ini pengasuhan berkesadaran ya Bapak Ibu ya. Nah kita melakukan yang 3 ini. Samakan prinsip pengasuhan suami istri. Samakan prinsipnya. Kalau nggak sama prinsipnya pasti akan susah ngurus anaknya. Apa yang prinsip itu Bapak Ibu? Prinsip itu sesuatu yang nggak bisa dinegosiasi. Yang nggak bisa ditawar-menawar. Nah mengasuh anak yang pertama itu adalah bukan fasilitas. Bukan kita punya rumah, punya apa, bukan itu dulu Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah prinsipnya sama apa enggak. Nah, nanti kita ngelihat di dalam agama kita ada 14 prinsip yang harus sama suami istri. Itu dulu urusnya. Nanti persoalan rumah masih ngontrak apa-apa tuh ini persoalan gampang mah Bapak Ibu ya. Tapi yang paling berat, yang paling mahal itu adalah banyak sekali orang mengurus anak susahnya luar biasa. Banyak orang bertengkar, bercerai, KDRT karena prinsipnya nggak sama. Bukan karena nggak punya fasilitas Bapak Ibu. Karena prinsipnya nggak sama, bertengkar terus. Apa contohnya Ayah Irwan? Anaknya sudah besar-besar. Tetapi membangunkan anak di pagi hari itu antara suami dengan istri nggak pernah sama. Kenapa sebabnya? Karena prinsipnya berbeda. Gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Si ayah si anaknya maunya seperti ini, si ibu mau seperti ini, si bapak mau seperti itu. Kenapa itu berbeda terus? Karena prinsipnya nggak sama. Nah, baik. Yang pertama itu, jadi ngurus anak berkesadaran itu yang pertama adalah ayo kita lihat suami istri, nanti kita ngelihat ada 14 prinsip. Udah sama nggak kita suami istri? Kalau pihak guru-guru di sekolahan, duduklah guru sama guru, lihatlah nanti 14 prinsip itu sama nggak antara satu guru dengan guru yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti urusannya kalau di dalam tarbiyatul aulad itu Bapak dan Ibu, urusan fasilitas itu urusan nomor kesekian. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memilih sekolah untuk anak-anak, jangan tergoda dengan fasilitas. Tapi tergodalah dengan kompetensi gurunya. Gitu Bapak Ibu ya. Karena dalam sejarah sekolah, sejarah tarbiyah itu tidak kepada fasilitas. Tapi kepada kompetensi gurunya siapa. Ya, baik, samakan prinsip. Yang kedua, sepakati pola. Nah pola itu apa contohnya Ayah Irwan? Membangunkan anak di pagi hari itu pola. Bapak Ibu ya. Nah nanti kita tanya sama suami istri. Selama ini polanya udah sepakat apa belum? Gitu Bapak Ibu ya.
Jangan-jangan membangunkan anak, anak sudah umur 20 tahun lebih, berarti sepanjang 20 tahun kita nggak pernah sepakat soal pola membangunkan. Kata Rasulullah SAW, hati-hatilah dengan dua waktu anakmu, gitu Bapak Ibu ya. Waktu membangunkan di pagi hari dan waktu anak mau tidur, gitu Bapak Ibu ya. Kalau anaknya bangun di pagi hari nggak jelas, bunda, nggak disebutkan nama Allah, nama Rasul, maka anak-anak kita secara kejiwaan tidak aman sepanjang 9 atau 12 jam kemudian. Itu soal pola. Ya bunda ya? Oke. Yang terakhir, Bapak Ibu, adalah menjalankan roadmap pengasuhan. Nah, roadmap pengasuhan ini adalah mengurus anak laki-laki berbeda dengan mengurus anak perempuan. Sepakat Bapak Ibu? Harus sepakat karena memang Allah mengatakan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya anak laki-laki ada caranya. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau anak perempuan ada caranya. Anak laki-laki ada targetnya, anak perempuan ada targetnya. Itu harus kita lakukan di rumah dan di sekolah. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi sekolah yang baik dan benar menurut amat saya adalah sekolah yang di sekolah itu mengurus anak laki-laki dan mengurus anak perempuannya pasti beda. Bapak Ibu ya. Karena memang targetnya berbeda. Ayo udah ya. Nah baik, kita ngelihat. Nah kenapa kita membicarakan ini Bapak dan Ibu? Karena anak itu amanah Allah. Mudah-mudahan sepakat ya, anak amanah Allah. Nah anak amanah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mengkhianati semua yang sudah Allah amanahkan ke kita. Ya, salah satu amanah Allah itu adalah anak. Jadi jangan khianati amanah Allah, termasuk jangan khianati bagaimana cara mengurus anak. Nah Bapak dan Ibu, ini Bapak Ibu kalau di Darul Tauhid sudah khatam lah insya Allah ya. Jadi kalau gitu makanya mengasuh anak, mendidik anak harusnya sesuai dengan manual yang Allah inginkan. Sepakat nggak Bapak dan Ibu? Misalnya begini, kalau Bapak Ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, yang pertama dicari itu bukan TK-nya di mana gitu Bapak Ibu ya. Cari dulu, bilang sama istri, yuk kita cari maunya Allah terhadap anak 0 sampai 7 tahun ini seperti apa? Itu dulu, gitu Bapak. Karena apa? Kenapa kita harus nyari itu? Karena yang kita paling takutkan dalam mengurus anak adalah tadi, Allah cabut keberkahan di dalam kita mengurus anak kita. Itu paling berat Bapak dan Ibu. Di rumah cukup semuanya, bisa sekolah ke tempat yang bagus, tapi Allah sudah cabut keberkahan itu. Kenapa Allah cabut keberkahan? Karena Allah cemburu sama kita. Anak milik Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diatur dengan cara-cara orang lain. Ya. Jadi ini contoh saja Bapak Ibu, contoh saja kalau anak 0 sampai 7 tahun itu salah satunya adalah kurikulumnya ada di An-Nahl 7:8. Gitu Bapak Ibu ya. An-Nahl 7:8 di anak-anak 0 sampai 7 tahun. Yang Allah sebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Jadi urusan ibu dan bapak punya anak 0 sampai 7 tahun, urusannya cuma 3 saja. Kurikulumnya cuma 3. Apa kurikulumnya yang 3 itu? Wajalakum sam'a wal absar wal afidah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada sebuah yayasan punya sekolah, yang di sekolah itu ada anak 0 sampai 7 tahun, guru-gurunya fokusnya cuma 3 sebenarnya. Fokuslah kepada pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu Bapak Ibu ya. Ayah Irwan boleh nggak pakai kurikulum yang lain? Boleh, tapi setelah kita memakai kurikulumnya Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Di rumah, kalau Bapak Ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, yang pertama Bapak Ibu selamatkan itu adalah 3 ini. Ya, apa itu yang 3? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Itulah sebabnya kenapa Bapak dan Ibu, kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, ibu-ibu khususnya harus selesaikan tahsinul Qur'annya. Karena kalau ibu nggak menyelesaikan tahsinul Qur'an, ibu akan berkhianat dengan pendengaran anak yang Allah berikan terbaik sepanjang hidup anak kita. Jadi ini Pak, Bapak Ibu, pendengaran, penglihatan, hati itu terbaik sepanjang hidup anak. Itu waktunya ada usia 0 sampai 7 tahun. Dia bisa menyimpan kata-kata lewat pendengaran anak 0 sampai 7 tahun itu, bisa dia simpan 4.000 kata-kata per hari. Jadi kalau ibu bacakan Al-Quran sebanyak 4.000 kata-kata, seberapa juz, itu dia simpan oleh anak kita 4.000. Coba ibu bapak bayangkan 4.000 itu sudah berapa juz sebenarnya disimpan oleh anak kita. Dan Allah berikan kehebatan di anak 0 sampai 7 tahun,
itu penyimpanannya mampu dia simpan 10 tahun lamanya. Bunda. Itulah sebabnya kalau ada Bapak Ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, pingin anak Bapak Ibu menjadi hafiz dan hafizoh di usia 12, 13, 14 tahun, pekerjaan yang paling gampang itu khatamkan Al-Quran berkali-kali di usia 0 sampai 7 tahun. Bapak Ibu ya. Jadi